Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Dwi Khairani dengan NIM 1262072111024 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dari kelas MPI 3B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi-materi yang ada dalam mata kuliah manajemen peserta didik. Selain itu, video ini juga saya tujukan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah manajemen peserta didik dengan dosen Ibu Indah Komsiah SAG MPD. Baik, kita masuk kepada materi yang pertama, yakni manajemen peserta didik. Apa itu manajemen peserta didik? Manajemen peserta didik terdiri dari dua kata, yakni manajemen dan peserta didik. Manajemen merupakan suatu proses, baik itu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian, yang mana itu dilaksanakan untuk menentukan tujuan serta mencapai sasaran. Sedangkan peserta didik merupakan suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi peserta didik merupakan orang yang sedang menempuh pendidikan ataupun memperoleh pembelajaran. Dan manajemen peserta didik itu merupakan suatu usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan lulus sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut dapat menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan ataupun sekolah. Lebih selanjutnya, proses pembelajaran di lembaga tersebut, sekolah akan dapat berjalan secara lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Ruang lingkup manajemen peserta didik itu berkaitan dengan peserta didik, mulai dari ia masuk sampai keluarnya peserta didik tersebut dari sebuah lembaga pendidikan, yaitu mencakup suatu proses perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik baru, orientasi peserta didik, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, pengelompokan peserta didik, evaluasi hasil belajar, baik itu kenaikan tingkat peserta didik dan peserta didik mutasi dan dropout. Mereka juga mengatur kode etik dan disiplin peserta didik. Intinya semua kegiatan mengenai peserta didik itu dijalankan oleh manajemen peserta didik. Selanjutnya yaitu urgensi ataupun pentingnya mata kuliah manajemen peserta didik bagi mahasiswa MPI, bagi mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Peserta didik merupakan input, proses, dan output suatu pendidikan. Kita sebagai mahasiswa MPI yang kelak akan menjadi pengelola sebuah pendidikan penting untuk dapat melakukan manajemen peserta didik yang baik agar dapat pula mewujudkan pendidikan yang diinginkan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Materi yang selanjutnya yakni mengenai konsep, fungsi, dan prinsip manajemen peserta didik. Konsep dasar manajemen peserta didik merupakan suatu proses pengelolaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan siswa dan sumber daya lainnya guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen peserta didik itu merupakan suatu layanan yang mencakup pengaturan, pengawasan peserta didik, dan segala bentuk layanan khusus peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik, yaitu fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Baik itu berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, yaitu kecerdasan, bakat, dan kemampuan lainnya. Dari itu segi sosialnya, yaitu agar peserta dapat bersosial dengan baik sesuai hakikatnya, yaitu sebagai makhluk sosial. Dan dari segi aspirasinya, agar tersalur hobi, kesenangan, dan kemauan peserta didik, serta dari segi kebutuhannya dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua merupakan bagian dari komponen manajemen pendidikan secara menyeluruh. Melahirkan kegiatan yang dapat menunjang perkembangan potensi peserta didik, baik dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik, dan mempersatukan peserta didik yang mempunyai keragaman latar belakang yang berbeda untuk kemudian itu diarahkan agar saling memahami dan saling menghargai.
Kita lanjutkan yakni perencanaan peserta didik. Kita tahu bahwa perencanaan merupakan suatu aktivitas memikirkan tentang hal-hal yang akan dilakukan. Jadi, perencanaan peserta didik merupakan suatu aktivitas memikirkan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah. Baik itu sejak peserta didik akan memasuki sekolah sampai akan lulus dari sekolah. Hasil proses perencanaan ialah sebuah rencana yang tertulis, yakni suatu kegiatan yang akan dilakukan. Peserta didik harus direncanakan, karena dengan adanya perencanaan, segala sesuatu dapat dipikirkan dengan matang, sehingga dapat mengestimasi hal-hal yang akan dihadapi dan jika terjadi masalah-masalah akan dapat diselesaikan sesegera mungkin. Untuk langkah-langkah perencanaan diantaranya yaitu yang pertama forecasting, yang berupa menyusun perkiraan kasar. Selanjutnya yaitu objektif, merupakan penetapan tujuan, yakni sesuatu yang akan dituju dan dicapai. Yang ketiga yaitu policy. Untuk mencapai suatu tujuan itu perlu ditetapkan sebuah kebijakan yang menjadi pedoman. Selanjutnya yaitu programming yang merupakan penyusunan program ataupun penetapan kegiatan. Selanjutnya yaitu prosedur yang berupa menyusun langkah-langkah kegiatannya ataupun menyusun langkah-langkah programnya. Selanjutnya yaitu schedule atau jadwal, kegiatan atau program yang sudah kita tetapkan prioritasnya, dan langkahnya selanjutnya itu ditentukan jadwal yang berupa siapa pelaksananya, siapa yang tanggung jawab, penentuan waktu kegiatan dilakukan, kegiatannya apa, dan dilaksanakan di mana. Yang terakhir yakni budgeting, yang mana pada tahap penentuan program itu sudah memikirkan pembiayaan. Beberapa wujud kegiatan perencanaan peserta didik yaitu analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi penempatan peserta didik, pencatatan dan pelaporan peserta didik. Rencanakan apa yang kita lakukan apa yang kita rencanakan. Jika kegiatan perencanaan sudah dilakukan, maka setengah kegiatan berarti sudah kita lakukan. Wujud dari suatu perencanaan yaitu salah satunya adalah penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik baru merupakan suatu proses pendaftaran dan pelayanan kepada siswa yang baru masuk sekolah. Itu setelah mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah tersebut. Penerimaan peserta didik baru bukan sekedar menerima peserta didik yang ingin memasuki suatu sekolah, melainkan juga menyeleksi apakah calon-calon peserta didik ini telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan ataupun belum. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan penerimaan peserta didik baru, yaitu masalah panitia, persyaratan calon, pendaftaran tes, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan orientasi peserta didik baru. Untuk sistem penerimaan peserta didik adalah suatu cara penerimaan peserta didik. Ada 3 macam cara, yaitu dengan sistem promosi, sistem seleksi, dan sistem zonasi. Sistem promosi sendiri merupakan penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi terlebih dahulu. Artinya mereka menerima ataupun diterima dengan begitu saja. Jadi sekolah ini akan melakukan promosi untuk mendapatkan peserta didik yang baru, calon peserta didik yang baru. Selanjutnya yaitu sistem seleksi, yang mana sistem ini digolongkan menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan daftar nilai EPTA murni atau kita kenal dengan DANEM. Selanjutnya penelusuran minat dan kemampuan, kita kenal dengan PMDK, dan berdasarkan hasil tes masuk. Sistem seleksi dilakukan dengan mengamati terhadap prestasi peserta didik pada sekolah sebelumnya, sehingga memberikan kesempatan yang besar kepada peserta didik yang unggulan untuk diterima di sekolah selanjutnya. Dan sebaliknya, mereka yang nilainya kurang atau jelek akan sulit untuk diterima. Sistem yang terakhir yaitu sistem zonasi. Sistem zonasi itu merupakan penerimaan peserta didik dengan mengedepankan jarak antara sekolah dengan rumah. Sistem zonasi ini, sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Perencanaan yang selanjutnya yaitu pengelompokan peserta didik. Pengelompokan atau yang biasa kita kenal dengan grouping adalah suatu penempatan peserta didik
sesuai dengan karakteristik-karakteristik yang ada pada peserta didik tersebut. Hal tersebut perlu dikelompokkan agar guru lebih mudah dalam memberikan perhatian atau pelayanan kepada peserta didik. Pengelompokan peserta didik juga sering disebut sebagai pengklasifikasian. Pengelompokan peserta didik ini tidak dimaksudkan untuk membeda-bedakan peserta didik berdasarkan keahlian dan tingkat kepandaiannya. Akan tetapi, maksud pengelompokan ini yaitu untuk membantu dalam proses belajar mengajar demi keberhasilan peserta didik. Dengan kata lain, pengelompokan peserta didik bermaksud untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuannya seoptimal mungkin sehingga pengelompokan tidak boleh diartikan lain kecuali untuk proses pengembangan peserta didik tersebut. Untuk teknik pengelompokan peserta didik didasarkan atas 3 aspek, yaitu berdasarkan kemampuan, berdasarkan kegiatan, dan berdasarkan sosio-emosional. Berdasarkan kemampuan, siswa dalam setiap pelajaran itu tidak sama. Bisa saja siswa yang kuat di bahasa ternyata lemah di matematika. Akan mudah bagi seorang guru apabila siswa yang memiliki kemampuan yang sama berada di meja yang sama. Selanjutnya yaitu berdasarkan kegiatan. Pada proses belajar mengajar, dengan jenis pengelompokannya berdasarkan kebutuhan saja. Tugas kelompok akan sangat baik bagi siswa karena akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter. Jadi jika berdasarkan kegiatan ini, biasanya pengelompokan itu berupa grup diskusi yang ada di kelas. Selanjutnya yaitu berdasarkan sosio-emosional. Bahwa tidak semua siswa itu memiliki kematangan emosi yang sama. Sifatnya pun berbeda pula. Untuk membantu sosio-emosional siswa, guru dapat mengelompokkan mereka dengan melihat karakter yang ada. Misalnya untuk siswa yang pemalu itu dapat dikelompokkan dengan siswa yang agak berani agar termotivasi dalam mengekspresikan diri. Pengelolaan peserta didik ataupun manajemen peserta didik yang selanjutnya yaitu kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah dan jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Pada jam-jam efektif sekolah, peserta didik memang harus berada di sekolah. Jika peserta didik tidak ada pada jam-jam efektif di sekolah, maka harus ada keterangan yang sah yang diketahui oleh orang tua atau wali murid. Dan jika kita ingin melakukan peningkatan untuk kehadiran peserta didik di sebuah lembaga pendidikan, itu ada beberapa upaya ataupun pendekatan yang direkomendasikan, yaitu yang pertama perbaikan lingkungan rumah, berupa dukungan dari orang tua seperti mengantarkan anak sekolah tepat waktu. Selanjutnya yaitu perbaikan lingkungan sekolah. Bisa menggunakan tata tertib sekolah sebagai pedoman siswa untuk selalu hadir, serta memberikan peserta didik pengertian akan pentingnya sebuah kehadiran. Selanjutnya yaitu melakukan perbaikan pada diri peserta didik tersebut. Itu bisa dilakukan dengan pengawasan kepada peserta didik yang dilakukan bersama, baik itu dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat, akan menjadikan peserta didik yang ingin tidak hadir di sekolah akan tidak berkutik. Jadi pengawasan penting dilakukan baik itu oleh keluarga, oleh sekolah, dan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu perbaikan kondisi masyarakat. Masyarakat bisa mendukung upaya sekolah untuk meningkatkan kehadiran peserta didiknya. Contohnya seperti tidak memperbolehkan peserta didik memasuki tempat hiburan pada saat jam sekolah yang sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu faktor ketidakhadiran. Itu bisa berasal dari faktor dalam diri siswa, misalnya persepsi tentang kehadiran. Siswa yang tidak peduli ataupun tidak mengetahui betapa pentingnya sebuah kehadiran pada saat sekolah. Selanjutnya yaitu disiplin diri dan motivasi belajar yang rendah. Selanjutnya yaitu faktor dari luar diri siswa. Jadi, selain faktor ketidakhadiran itu berasal dari dalam diri siswa ataupun yang dihasilkan oleh siswa itu sendiri, itu bisa disebabkan atau dipengaruhi oleh lingkungan luar. Contohnya terdiri dari faktor keluarga, lingkungan pergaulan, dan lingkungan sekolah. Salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kehadiran siswa yaitu dengan diadakannya catatan presensi ataupun buku presensi.
peserta didik yang hadir di sekolah hendaknya dicatat oleh guru dalam buku presensi. Sementara, peserta didik yang tidak hadir di sekolah dicatat dalam buku absensi. Dengan perkataan lain, presensi itu merupakan daftar kehadiran peserta didik, sementara absensi adalah buku daftar ketidakhadiran peserta didik. Akan tetapi, untuk lebih efisiennya, jadi untuk presensi, kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik itu dijadikan satu yang biasa kita sebut dengan buku presensi. Yang mana bisa dilihat dalam PPT. Ini merupakan salah satu contoh dari beberapa banyaknya model-model buku presensi yang ada, yaitu yang pertama yaitu nama, selanjutnya tanggal, ini kita persingkat, misalnya tanggal dari awal bulan sampai akhir bulan, selanjutnya itu total dan paraf. Maksudnya pada total ini berisi hasil yang merupakan H itu hadir, A itu alpa, S itu sakit, dan I adalah izin. Jadi berapa kali siswa itu tidak hadir, maka akan ditotal pada kolom penotalan ini. Selanjutnya paraf. Paraf itu akan ditandatangani oleh guru setiap akhir bulan. Catatan kehadiran dan ketidakhadiran ini penting sebagai tolok ukur siswa itu seberapa persen mengikuti pembelajaran di sekolah. Selanjutnya dapat juga digunakan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya menentukan apakah siswa tersebut akan dilanjutkan untuk kenaikan kelas ataupun tidak. Selanjutnya itu pembagian ketidakhadiran. Kita tahu pada umumnya, ini sudah umum ya, bahwa ketidakhadiran itu dibagi dalam 3 bagian, yaitu alpa, izin, dan sakit. Alpa merupakan ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya anak-anak yang bolos itu menggunakan keterangan alpa kebanyakan. Selanjutnya yaitu izin, ketidakhadiran dengan keterangan dan alasan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua. Yang selanjutnya yaitu ketidakhadiran dengan keterangan sakit. Ketidakhadiran dengan alasan keterangan sakit yaitu gangguan kesehatan, biasanya disertai surat pemberitahuan dari orang tua atau surat keterangan sakit dari dokter. Oke, next, pembinaan kedisiplinan kelas. Kedisiplinan itu berkaitan dengan tingkah laku yang positif, seperti kebenaran, kejujuran, tanggung jawab, kepatuhan, atau taat, hormat, sopan, dan lain sebagainya. Itulah penyebab kedisiplinan peserta didik di kelas adalah hal yang sangat penting dalam terciptanya perilaku peserta didik yang tidak menyimpang dari tata tertib kelas. Salah satu tugas guru adalah membina kedisiplinan peserta didik. Guru, sebagai seorang manajer di kelas, diharuskan untuk mempunyai keterampilan membina kedisiplinan peserta didik. Ketika peserta didik di kelas itu disiplin, maka suasana kelas menjadi kondusif, sehingga tujuan pembelajaran akan dapat tercapai. Tujuan dari adanya disiplin kelas adalah memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang, mendorong siswa untuk melakukan yang baik dan benar, dan membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan, dan serta siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan tentunya bermanfaat baginya serta lingkungan. Dalam pembinaan disiplin kelas itu digunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama teknik pembinaan dari luar yang berupa bimbingan dan penyuluhan, yang itu bisa dilakukan oleh guru ataupun dari pemateri yang lainnya. Teknik ini juga sering diartikan sebagai pengawas yang dilakukan secara ketat, biasanya disertai dengan hukuman bagi para peserta didik yang melanggar tata tertib. Yang kedua yaitu teknik pembinaan dari dalam. Teknik ini berkaitan dengan pendekatan positif terhadap disiplin, yaitu peserta didik menunjukkan perilaku yang tertib dan disiplin, patuh pada peraturan dan tertib yang ditetapkan di sekolah atas kesadarannya sendiri. Selanjutnya yaitu teknik pembinaan kooperatif. Dalam teknik ini, guru bekerja sama dengan peserta didik menegakkan disiplin kedua belah pihak, harus menunjukkan adanya kesadaran akan tujuan bersama dalam proses belajar mengajar yang mereka laksanakan. Melalui suasana yang kooperatif, kedua belah pihak berusaha untuk mencapai tujuan dengan masing-masing menunjukkan sikap kedisiplinan. Karena itu, dalam pembinaan kelas yang baik,
Selalu dipergunakan kerjasama antara guru dengan peserta didik dalam mengendalikan situasi kelas ke arah terwujudnya tujuan proses belajar mengajar. Untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan bisa bermutu sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dilakukan beberapa cara atau dasar pengelompokan manajemen peserta didik, yaitu yang pertama friendship grouping, yang mana pengelompokan peserta didik itu didasarkan pada kesukaan di dalam memilih teman antar peserta didik itu sendiri. Jadi, dalam hal ini peserta didik itu mempunyai kebebasan dalam memilih teman untuk dijadikan sebagai anggota kelompoknya. Yang kedua yaitu achievement grouping, yaitu pengelompokan peserta didik yang didasarkan pada prestasi yang dicapai oleh peserta didik. Pengelompokan ini biasanya diadakan pencampuran antara peserta didik yang berprestasi tinggi dengan peserta didik yang berprestasi rendah atau kurang tinggi. Yang ketiga yaitu aptitude grouping, merupakan pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas kemampuan dan bakat yang sesuai dengan apa yang dimiliki peserta didik itu sendiri. Yang keempat yaitu attention or interest grouping, merupakan pengelompokan peserta didik yang itu didasarkan atas perhatian atau minat yang didasari kesenangan pada peserta didik itu sendiri. Jadi pengelompokan ini didasari oleh adanya peserta didik yang mempunyai bakat dalam bidang tertentu, akan tetapi peserta didik itu tidak senang dengan bakat yang dimilikinya. Yang kelima yaitu intelligence grouping, merupakan pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas hasil tes intelijensi yang diberikan kepada peserta didik itu sendiri. Hendaknya, pengelompokan siswa ini dilakukan dengan melihat faktor-faktor yang terdapat pada individu itu sendiri. Hal tersebut dilakukan agar tujuan pendidikan yang disepakati bersama oleh pihak sekolah dapat tercapai. Dalam penerapan manajemen peserta didik di sekolah, ditemukan beberapa masalah, yaitu dalam sistem zonasi, pengelompokan peserta didik, dan dalam kenaikan kelas. Untuk dalam sistem zonasi itu ditemukan beberapa masalah, yaitu minimnya sosialisasi sistem PBDB kepada para calon peserta dan orang tua, sehingga calon peserta dan orang tua ini menimbulkan kebingungan bagaimana sistem zonasi yang diperlakukan oleh sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu masalah tidak seimbangnya jumlah antara sekolah negeri dan calon peserta didik. Sistem zonasi yang awalnya terkesan mujarab dalam mengenyahkan permasalahan pendidikan di Indonesia ternyata masih mengalami banyak kendala pada praktiknya di lapangan. Masalah utama yang menonjol ialah tidak seimbangnya jumlah antara sekolah negeri dan calon peserta didik. Hal ini akan menimbulkan banyak murid yang terlempar dari sekolah tujuannya. Bahkan ketika jarak rumahnya tidak tergolong jauh, calon peserta didik yang terlempar akhirnya akan mendaftar ke sekolah swasta yang bisa jadi itu jaraknya pun jauh dari rumah. Masalah yang selanjutnya yaitu timpangnya jumlah pendaftar di sekolah yang di daerah padat dan yang sepi pemukiman, sehingga sekolah yang sepi pemukimannya hanya akan menerima sedikit peserta didik, sedangkan sekolah yang padat akan penduduknya akan malah kebingungan bagaimana cara mengatasi banyaknya pendaftar dari daerah tersebut. Selanjutnya masalah yang ditemukan yaitu memicu turunnya semangat. Karena apa? Karena bisa jadi para peserta didik akan berpikir bahwa tak belajar pun sama saja, toh akan tetap masuk ke sekolah tersebut karena rumahnya dekat. Selanjutnya yaitu masalah dalam pengelompokan peserta didik. Yang pertama dalam adaptasi peserta didik. Peserta didik membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan teman kelas barunya. Selain itu juga ditemukan peserta didik yang memiliki kecenderungan tidak cocok dengan salah satu peserta yang lainnya sehingga terjadinya perselisihan. Masalah yang selanjutnya yaitu guru merasa repot memilih jenis-jenis pengelompokan peserta didik karena alternatif penyebabnya adalah kekurangan yang ada pada berbagai jenis pengelompokan di samping kelebihannya jenis pengelompokan tersebut.
Jadi pengelompokan yang homogen, yaitu yang mana yang pintar digabung dengan yang pintar dan yang lambat atau yang tidak pintar akan digabungkan dengan yang lambat pula. Itu akan menjadikan peserta didik yang tadinya tergolong lambat akan semakin tertinggal dan yang tergolong cepat akan semakin cepat. Sedangkan pada pengelompokan heterogen, yang mana itu pengelompokan campuran, peserta didik yang tergolong lambat akan merasa minder dengan yang cepat, sementara yang tergolong cepat akan merasa tidak cocok dengan temannya yang lambat. Selanjutnya yaitu masalah dalam kenaikan kelas. Berupa masih ada orang tua yang itu tidak terima anaknya tidak naik kelas, meskipun mungkin tidak memenuhi persyaratan anak tersebut untuk dinaikkan. Indikasinya yaitu orang tua yang kebetulan menjadi pejabat akan memberikan memo ataupun sogokan uang kepada kepala sekolah agar anaknya ditolong, dan dengan orang tua yang lainnya ada yang memberikan ancaman kepada sekolah apabila anaknya tidak naik, dan ada pula orang tua yang menyatakan mau menyumbangkan sesuatu kepada sekolah apabila anaknya yang semestinya tidak memenuhi syarat untuk naik kelas agar dapat dinaikkan kelas. Padahal anak yang tidak dinaikkan itu ditujukan dalam rangka memberikan perhatian edukatif kepadanya, karena jika dinaikkan justru akan menyulitkan yang bersangkutan. Masalah yang selanjutnya yang ditemukan dalam masalah kenaikan kelas, yaitu siswa yang tidak naik kelas banyak yang mengalami dampak psikologis. Seorang siswa yang mengalami tinggal kelas atau tidak naik kelas akan langsung merasakan dampak psikologis ataupun kejiwaan akibat dari stigma buruk dari lingkungan sekitar sekolah dan rumah. Hal ini bisa membuat siswa yang bersangkutan merasa malu, kehilangan rasa percaya diri, hingga kehilangan motivasi sekolah. Akibatnya, siswa bisa saja menjadi lebih malas untuk melanjutkan pendidikannya. Sebagai penutup presentasi saya pada kali ini, akan saya tutup dengan resumen dari skripsi manajemen peserta didik. Untuk skripsi yang pertama ini berjudul Implementasi Manajemen Peserta Didik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMA Negeri 1 Batu Sangkar. Mana pokok permasalahan dalam skripsi ini ialah SMA Negeri 1 Batu Sangkar memiliki sarana dan prasarana yang cukup terbatas. Namun, sekolah ini dapat meningkatkan prestasi peserta didik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dengan pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana pembinaan dan pengembangan peserta didik di SMA Negeri 1 Batu Sangkar melalui kegiatan intrakurikuler, dan bagaimana pembinaan dan pengembangan peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler seni tari dan musik serta drum band. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut didapatkan hasil penelitian yaitu implementasi manajemen peserta didik dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Batu Sangkar salah satunya dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler seni musik, seni tari, serta drum band. Pembinaan dan pengembangan peserta didik di SMA Negeri 1 Batu Sangkar melalui kegiatan intrakurikuler itu dilakukan dengan memaksimalkan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang terdiri dari 4C, yaitu Critical Thinking, Creativity, Communication, and Collaboration. Pembelajaran ini di SMA Negeri 1 Batu Sangkar dapat meningkatkan prestasi dalam bidang akademik yang dibuktikan dengan lulusan SMA Negeri 1 Batu Sangkar yang diterima di perguruan tinggi negeri dan kejuaraan dalam OSN. Sedangkan prestasi non-akademik pada umumnya diraih melalui kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dapat meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Batu Sangkar ialah ekstrakurikuler seni tari dan musik. Kegiatan ekstrakurikuler drum band, seni musik, dan seni tari dijadikan sebagai ajang promosi sekolah di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Pembinaan ekstrakurikuler ini dibina dengan pemberian materi, praktek, dan motivasi dari pelatih ekstrakurikuler kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mampu meningkatkan mutu pendidikan di SMA Negeri 1 Batu Sangkar melalui prestasi yang mereka peroleh. Untuk skripsi yang kedua, yaitu berjudul Manajemen Peserta Didik dalam Upaya Meningkatkan Mutu Lulusan di MAN 4 Kediri. Fokus penelitian ataupun pertanyaan penelitian skripsi ini adalah bagaimana perencanaan penerimaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di MAN 4 Kediri.
bagaimana proses pembinaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di MAN 4 Kediri, dan bagaimana evaluasi peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan di MAN 4 Kediri. Hasil penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian, yaitu perencanaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan di MAN 4 Kediri diwujudkan melalui kegiatan Olimpiade tingkat SMP ataupun MTS kelas 9. Penerimaan peserta didik baru dengan membuka 2 jalur masuk, yaitu jalur prestasi dan reguler, dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Dan pada penerimaan peserta didik baru ini membuka 10 kelas dibagi menjadi 3 jalur kelas prestasi dan 7 jalur kelas reguler. Selanjutnya, proses pembinaan peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di MAN 4 Kediri itu diwujudkan melalui kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah, pembentukan karakter siswa melalui pembiasaan diri seperti upacara bendera setiap hari Senin, tadarus Al-Quran setiap pagi hari, sholat berjamaah duha, zuhur, dan asar. Adapun saat ini, madrasah juga membuka kelas keterampilan antara lain tata boga, informasi teknologi, teknik, dan bisnis sepeda motor. Untuk evaluasi peserta didik baru dalam upaya meningkatkan mutu lulusan siswa di MAN 4 Kediri itu diwujudkan melalui penilaian tahap akhir dari akademik, non-akademik, dan tata tertibnya. Jika terjadi masalah, akan diadakannya remedial untuk akademiknya dan sanksi untuk yang melanggar tata tertib dari madrasah. Sekian presentasi dan penjabaran materi dalam mata kuliah manajemen peserta didik yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.